Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Kenaikan BBM kali ini jantan, tidak seperti saat era SBY. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Harga BBM subsidi naik di jam 2:30 sore. Ini adalah kebijakan dari pemerintah yang harus diambil mau tidak mau karena melihat subsidi bahan bakar minyak ini sudah terlalu tinggi dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, setidaknya saya bersyukur dengan kenaikan BBM ini karena kita melihat bagaimanapun juga dilakukannya tidak mengagetkan dan dilakukan pada siang hari. Selama ini kita tahu bahwa BBM subsidi adalah BBM yang harganya di bawah dari harga aslinya. Pemerintah melakukan subsidi bahan bakar minyak ini demi memikirkan masyarakat Indonesia. Akan tetapi ekonomi tidak berjalan sesimpel itu. Dan pada akhirnya, tombakan pemerintah terhadap BBM bersubsidi ini sangatlah tinggi. Akhirnya membuat Pertamina harus menyetujui kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga minyak ini. Ada kabar baik di tengah-tengah kabar yang mengagetkan kita semua ini. Setidaknya, bahan bakar minyak naik dengan harga yang masih wajar dan masih disubsidi. Presiden Joko Widodo pernah membocorkan harga asli bahan bakar minyak Pertalite beberapa waktu lalu, yakni di angka, kalau nggak salah 14 sampai 18 ribuan per liternya. Artinya, harga selama ini adalah harga sekitar 50% subsidinya per liter. Bayangkan saja, jika ada 1 juta liter yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka pemerintah harus mensubsidi sekitar 5 miliar rupiah sampai 8 miliar rupiah. Tapi dengan menurunkan subsidi, pemerintah bisa menghemat banyak untuk melakukan alokasi pembangunan di tempat lain. Kita sama-sama tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Apalagi Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjadi komisaris utama Pertamina pun sedang dilirik oleh para kadal gurun pendukung Anies Baswedan itu. Emang harus diakui ya, kenaikan BBM di era Jokowi itu sering sekali dilakukan. Tapi kita jangan lihat kenaikannya, namun kita harus melihat harganya dibandingkan dengan tingkat perekonomian dan juga inflasi yang terjadi saat itu juga. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan BBM ini merupakan langkah politik orang ini untuk membesarkan namanya. Bahkan pernah ada satu kejadian harga BBM turun demi Pilpres 2009 silam. Ia tahu musuhnya besar dan ia harus melakukan subsidi besar-besaran juga untuk memanjakan masyarakat itu. Tapi pada akhirnya inflasi pun tidak terbendung dan harga BBM harus naik lagi di era Presiden Joko Widodo awal-awal memimpin negara ini. Tapi setidaknya ada hal lagi yang kita harus syukuri dalam kenaikan BBM. Pemerintah tidak pengecut menaikkan BBM di tengah-tengah malam ganti hari, melainkan di hari Sabtu ketika orang pergi keluar dan itu pun dilakukan jam 2:30 siang ke sore. Terima kasih Pak Presiden Joko Widodo sudah setidaknya memberikan kejelasan atas harga BBM yang naik ini. Saya sebagai masyarakat yang ada di garis menengah mengucapkan syukur dan mengharapkan alokasi subsidi bisa dilakukan untuk membangun negara Indonesia dengan lebih baik lagi, bukan hanya untuk dibakar ke minyak. Mahasiswa silahkan demo, makin lama Anda makin kelihatan tolol dan depresiasi otak meskipun harga biaya kampus jadi lebih mahal beberapa kali lipat dibandingkan era-era sebelumnya. Kenaikan SPP tidak serta-merta menjamin kenaikan harga diri kalian. Selamat terkejang-kejang dan terkentut-kentut bagi para kadal gurun pembenci Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pengukuhan jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengukuhan Kepala Kantor Regional 5
BKN DKI Jakarta. Anies makin berulah. Lantik 3 pejabat jelang akhir masa jabatan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Menjelang masa akhir jabatan, Anies Baswedan makin banyak melakukan hal-hal aneh dan bikin geleng-geleng kepala. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi heran dengan langkah Anies yang melantik 3 pejabat eselon 2 pada Selasa kemarin. Padahal masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Makanya ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi kan akan habis. Kok malah bangun dinasti? Kata Prasetyo. Jangankan ganti orang, ganti nama jalan dan rumah sakit saja bisa dia lakukan. Apa sih yang tidak bisa dan tidak berani dia lakukan? Bukan hanya itu saja, dia juga merasa heran dengan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang baru saja diganti baru-baru ini. Padahal BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya kayak MRT. Ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase 2. MRT itu program nasional bukan provinsi loh, katanya lagi. Loh Pak, masa tidak tahu kelakuan Anies? Anies bekerja sesuai selera dia, tidak peduli apakah menabrak aturan lain atau tidak. Yang penting dia bekerja sesuai selera dia dan seenak jidatnya. Kalau menguntungkan secara politik, jangan harap bisa mengubah niat Anies. Demi dirinya, apapun mungkin akan dilakukan. Anies kan sering disebut sebagai gubernur rasa presiden. Julukan ini memang tidak salah. Dia merasa Jakarta ini punya dia sendiri. Bahkan kadang merasa kayak presiden dan negara ini seolah punya dia. Padahal beberapa waktu lalu dia bicara soal pemerintah daerah jangan bekerja sesuai selera, tapi harus mengacu pada rencana pembangunan. Dia ini seperti menampar diri sendiri, tapi masih belum sadar-sadar juga. Soal bangunan dinasti, saya kurang tahu tentang ini. Bisa jadi ada kemungkinan Anies sebentar lagi akan lengser. Dia butuh eksistensi agar namanya tetap diperbincangkan publik. Tujuannya supaya dia bisa menuju Pilpres 2024. Kalau tidak lagi dibicarakan publik atau media, namanya bisa redup dan elektabilitas jadi jeblok. Dipastikan dia akan pusing memikirkan cara supaya tetap eksis dan panggung politiknya tidak roboh. Kepada Pak Prasetyo, biarkan saja apa yang mau dilakukan Anies. Toh dia merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Sekelas KPK saja tidak berdaya. Usut Formula E saja masih belum beres setelah sekian bulan. Katanya masih lanjut. Mungkin lanjut memantau, melirik, mengintip.